Assalamualaikum, saya Sirtu Filali Putri dari Prodi Teknik Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran Unhas. Di sini saya akan memberikan materi tentang sistem indera atau biasa disebut dengan panca indera. Sistem indera ini ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan peraba. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah penglihatan. Mata terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah sklera. Sklera berfungsi untuk melindungi bola mata. Lapisan yang kedua adalah koroid. Koroid terdapat pembuluh darah yang menyediakan oksigen dan makanan akan diedarkan ke bagian lain. Lapisan 3, retina. Bagian yang paling dalam merupakan bagian yang paling penting karena fungsinya membentuk bayangan. Artinya, bayangan akan terbentuk akan disalurkan ke saraf mata dan dirangsang oleh otak. Karena ukuran pupil dikendalikan oleh otot-otot di dalam iris. Satu otot mengkonstriksi pembukaan pupil atau membuatnya lebih kecil. Dan otot iris lainnya melebarkan pupil. Dalam minim cahaya, pupil akan merelaksasi, sehingga lebih banyak cahaya yang mencapai retina untuk meningkatkan penglihatan. Begitupun sebaliknya, dalam kondisi cerah, pupil akan berkontraksi untuk membatasi seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Karena terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata akan menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan menyebabkan kerusakan retina dan lensa mata. Ukuran pupil berbeda-beda setiap orang. Setiap orang memiliki pupil besar dan beberapa memiliki pupil kecil. Begitu juga perubahan ukuran pupil seiring bertambahnya usia. Pada saat dewasa, umumnya ukuran pupil besar, dan manula biasanya memiliki ukuran kecil. Kemudian, mata itu memiliki jaringan tambahan yang meliputi untuk melindungi, yaitu bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk melindungi bola mata dari debu dan kotoran. Kemudian ada alis. Alis itu untuk menghindari dari keringat. Kemudian ada kelopak mata. Kelopak mata itu untuk menghindari dari benturan. Kemudian konjungtiva. Konjungtiva itu di lapisan tipis berada di mata yang berguna untuk melindungi sklera. Untuk cara kerja mata yaitu yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Yang keempat, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Yang kelima, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Yang keenam, otak memproses sinyal-sinyal menjadi sebuah bayangan atau image. Untuk penjelasan yang kedua adalah indera pendengaran. Sepasang telinga kita yang berada di samping kanan dan kiri, telinga kita memiliki bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga untuk masuknya bunyi. Kemudian ada saluran telinga. Saluran telinga ini yang panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Kemudian bunyi yang disalurkan ke bagian tengah melalui saluran gendang telinga. Kemudian gendang telinga ini berada di bagian tengah. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang yang biasa disebut ossicle, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengantarkan getaran telinga ke bagian dalam. Masiput atau biasa disebut dengan koklea, rambut-rambut halus berguna untuk menyampaikan getaran-getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian ada saluran evaksius menjaga tekanan udara di dalam telinga Kemudian ada saluran evaksius untuk menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan di luar agar selalu sama. Namun, saraf-saraf pendengaran berfungsi untuk menyampaikan bunyi ke saraf-saraf pusat. Untuk mengetahui cara kerja telinga, yaitu gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga.
Kemudian, bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga, yang kemudian tulang pendengaran atau osikel ikut bergetar. Osikel bergetar seperti tuas. Osikel bergetar seperti tuas, sehingga getaran lebih keras. Kemudian, dari osikel membuat cairan dari koklea atau rumah siput, mengalir dari rambut-rambut halus yang ada di koklea. Kemudian, rambut halus yang ada di koklea meneruskan getaran tersebut ke ujung saraf pendengaran. Setelah itu, ujung saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Nah, disitulah kita dapat mendengar berbagai bunyi yang ada di lingkungan. Untuk penjelasan yang ketiga adalah penciuman, yaitu hidung. Hidung terdapat dua lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung dibentuk oleh tulang hidung dan tenggorok. Di dalam hidung terdapat selaput lendir dan rambut halus yang disebut rambut hidung. Selaput lendir ini dapat menahan kotoran yang masuk bersama-sama dengan udara pernapasan. Nah, kotoran tersebut berupa debu, cairan, kuman, atau mikroorganisme lain yang masuk dalam udara, kemudian diperangkap oleh lapisan mukus atau mukosa. Selain itu, hidung berfungsi sebagai organ untuk membau karena reseptor mukosa. Reseptor mukosa bau terletak di bagian atas hidung. Hidung juga membantu menghasilkan dengungan atau fonasi. Adanya reseptor atau sebagai disebut kemoreseptor yang ada di dalam hidung manusia menyebabkan kita dapat mengetahui berbagai macam bau. Bahkan hanya membuangnya saja dapat mengetahui benda tanpa harus melihatnya. Kemudian sel-sel reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa uap terletak di rongga hidung bagian atas. Namun reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap di akhir setiap pembau. Di permukaan epitelium mengandung berbagai rambut-rambut pembau. Sebagai reaksi bahan-bahan kimia untuk proses pembauan aroma atau bau suatu benda yang terbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung, dan uap atau gas akan larut dalam cairan dan sampai pada saat reseptor atau ujung saraf reseptor yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada di dalam pernapasan. Pembahasan yang keempat adalah rasa atau lidah. Lidah adalah kemoreseptor karena peka dan mampu menerima rangsangan berupa zat kimia atau larutan. Yang dimaksud oleh reseptor adalah kuncup pengecap pada permulaan lidah. Dalam proses pengecapan, indera penciuman ikut berperan dalam resepsi pengecapan. Indera penciuman ikut resepsi dalam indera perasa, memungkinkan kita dalam rasa tekstur makanan lembut atau kasar, zat-zat yang terkandung dalam makanan, serta rasa makanan itu sendiri. Kuncup-kuncup pengecap ini ada yang tersebar dan ada pula yang berkelompok dalam tonjolan-tonjolan epitel disebut papila. Terdapat 4 macam papila di dalam lidah. Yang pertama adalah papila foliate, terdapat pada pangkal lidah, bagian lateral atau bagian samping. Yang kedua adalah papila funivermis atau berbentuk seperti jamur, terletak dalam anterior atau bagian depan. Yang ketiga adalah papila circumvallata. Papila ini berbentuk cincin melintang pada pangkal lidah ketika papila ini mengandung kuncup pengecap. Yang keempat adalah papila filiformis, berbentuk seperti rambut dan merupakan papila yang paling banyak. Papila ini terdapat di bagian posterior, yang paling banyak berfungsi sebagai rasa sentuhan daripada pengecap. Dalam papila ini terdapat kuncup-kuncup pengecap yang merupakan kumpulan-kumpulan ujung saraf pengecap yang terhubung ke otak. Lidah terbentuk otot-otot yang ditutupi selaput lendir yang selalu basah dan berwarna merah jambu. Di dalam mulut permukaan lidah terasa halus dan licin. Kalian tahu rasa permen itu manis meskipun kalian belum mencoba. Tapi ketika mencoba makan sesuatu yang belum pernah makan sebelumnya, apakah kalian bisa menebak rasanya? Terjadi rasa dari indera perasa. Sebelum mengetahui rasa makanan yang kalian makan, pada saat dikunyah, makanan yang telah masuk ke mulut bercampur air liur. Kemudian makanan yang sudah tercampur dengan air liur ini merangsang pada ujung-ujung pengecap, pada kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permulaan lidah.
Pada ujung-ujung pengecap, pada kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permulaan lidah, zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup pengecap bersama air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut. Dari sini sistem saraf pengecap yang akan disalurkan ke otak. Selanjutnya, otaklah yang menanggapi rasa tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa asam, asin, manis, pahit, dan lain-lain. Untuk membedakan rasa, lidah kita dapat merasakan memiliki fungsi pengecap rasa yang berbeda. Untuk rasa manis berada di bagian ujung lidah. Untuk rasa asam dan asin berada di sisi lidah. Untuk rasa pahit berada di belakang lidah. Untuk rasa umami hampir ke seluruh lidah. Maka inilah sebabnya kalian makan makanan yang rasa manis dan pahit, sekaligus makan yang terawal dari manis baru kemudian ke pahit. Untuk pembahasan yang kelima adalah indera praba. Organ utama indera praba adalah kulit. Lalu kelenjar. Kelenjar terdiri dari keringat dan minyak. Lalu ada rambut, kuku. Untuk jaringan tambahannya adalah saraf dan pembuluh darah. Kulit terdiri dari, lalu kulit itu adalah organ terbesar. Ada 3 lapisan, yaitu lapisan yang terluar adalah lapisan epidermis. Lalu lapisan yang paling tebal adalah lapisan dermis. Lalu lapisan yang paling dalam adalah lapisan hipodermis. Untuk lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Epidermis memiliki 5 lapisan atau biasa disebut dengan stratum. Yang diantaranya ada corneum, lucidium, granulosum, spinosum, dan basale. Lalu ada juga 5 jenis sel, yaitu keratin. Keratin itu yang paling banyak. Lalu ada Langerhans, basal, melanin, dan Merkel. Lapisan epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah, namun asupan nutrisinya didapat dari lapisan dermis. Di sel-sel di atas stratum spinum, sel-sel yang di atas stratum spinosum itu akan mati. Kemudian ada fungsi-fungsi dari 5 lapisan epidermis. Yang pertama adalah lapisan stratum corneum, yang diantaranya ada sel-sel yang terisi keratin. Keratin itu ada protein fibrosa yang kuat. Untuk lapisan stratum corneum itu ada 20-30 lapis susunan sel. Kemudian sel mati yang paling atas akan terkelupas digantikan oleh sel di bawahnya. Sel mati yang terkelupas di tubuh manusia selama hidup dapat mencapai 18 kg. Kemudian ada stratum lucidium. Itu ada sulit dibedakan dengan stratum granulosum, namun terdiri dari sel-sel keratin yang telah mati. Kemudian hanya dapat terlihat jelas pada kulit yang tebal. Kemudian ada stratum granulosumnya. Stratum granulosum ini sel keratinnya yang hampir mati. Sitoplasmanya penuh dengan granul keratin. Terjadi penguatan pada sel keratin agar lebih tahan benturan, terdiri dari 3-5 sel. Untuk stratum spinosumnya itu terbagi menjadi 2, yaitu sel keratin dan sel Langerhans. Untuk sel keratinnya itu berdesmosom untuk memproduksi keratin. Berdesmosom berfungsi. Kemudian ada stratum basal. Stratum basal ini nama lainnya ada stratum germinativum, terdiri dari 1 lapis sel, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sel basal, sel melanin, dan sel Merkel. Yaitu yang pertama adalah sel basal, selalu membelah diri. Lalu ada sel hasil pembelahannya berdiferensi menjadi sel keratin. Kemudian sel melanin. Sel melanin ini memproduksi melanin. Memiliki kaki-kaki atau proseksus panjang yang bisa mencapai struktur spinosum. Kemudian melanin dari proseksus diserap oleh sel-sel di sekitar. Kemudian ada sel Merkel. Sel Merkel ini terhubung dengan akhiran syaraf, terbentuk
terbentuk diskus bersama-sama dengan diskus Merkel. Kemudian berfungsi sebagai sensor terhadap sentuhan. Untuk lapisan yang kedua adalah dermis. Dermis ini memiliki dua lapisan, yaitu papilar dan retikular. Sel-selnya itu ada fibrosa. Fibrosanya itu utama, penghasil benang fiber. Lalu ada dengan matriks cairan yang menyatu dengan benang-benang fiber. Kemudian ada sel tambahan. Sel tambahan itu ada makrofag, sel mast, dan neutrofil. Kemudian tempat bagi organ-organ kulit lain. Namun ada dua saraf sensoris di area papilar, yaitu miscener corpulis atau sentuhan. Ada dua saraf sensoris di area papilar, yaitu miscener corpus atau biasa disebut dengan sentuhan. Namun yang kedua ada never ending atau biasa disebut dengan nyeri. Kemudian ada dua lapisan papilar layer, yaitu jaringan ikat areolar yang terdiri dari kolagen dan benang-benang elastin membentuk jaringan renggam. Kemudian berisi oleh banyak pembuluh darah. Dan kolagen bersifat kuat dan mengikat air menjaga kelembapan kulit. Dan benang elastinnya membuat kulit elastis. Untuk lapisan yang keduanya itu ada reticular layer. Reticular layer itu 80% ketebalan dermis. Kemudian bagian paling bawahnya itu terdapat jalinan pembuluh darah dan banyak nutrisi dan cairan. Untuk lapisan yang paling bawah dalam kulit itu ada hipodermis atau biasa disebut dengan subkutan. Bukan bagian yang sebenarnya dari organ kulit. Terdiri dari jaringan ikat adiposa atau lemak. Melekatkan dengan organ kulit, organ di bawahnya. Fungsi sebagai pelindung yaitu suhu dingin, benturan, nyeri, dan lain-lain. Untuk kelenjarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar itu ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat itu biasa disebut dengan sudoriferous gland. Kelenjar keringat itu ada dua, yaitu ekrin dan apokrin. Ekrin atau merokrin itu meregulasi suhu tubuh, yaitu hampir seluruh kulit. Apokrin itu di ketiak dan di daerah genitial, itu untuk aroma tubuh. Untuk jenis lainnya itu kelenjar cerumen dan kelenjar mamae. Kemudian kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu atau biasa disebut dengan sebaceous gland. Ukurannya itu relatif kecil dikecuali wilayah wajah, leher, dan dada atas. Untuk jenis lainnya itu ada kelenjar cerumen dan kelenjar mamae. Kemudian ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu biasa disebut dengan sebaceous gland. Kelenjar minyak ini berukuran relatif kecil kecuali di wajah, leher, dan dada atas. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan suara yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.